Sebenarnya, kesehatan ginjal itu ada di tangan kita sendiri loh. Hari ini, kita akan kupas tuntas sebuah strategi yang simpel tapi dampaknya luar biasa untuk mengambil alih kendali itu. Kita akan bahas sebuah pola makan yang dirancang khusus untuk membantu ginjal kita, bukan malah membebaninya. Coba kita mulai dengan pertanyaan ini. Ginjal Anda butuh bantuan. Siap nggak jadi pahlawan buat tubuh sendiri? Karena inti dari obrolan kita hari ini, yaitu memberdayakan Anda dengan pengetahuan supaya bisa membuat perubahan yang nyata. Oke, ini dia gambaran besar apa aja yang bakal kita bahas. Kita mulai dari kenapanya dulu, kenapa diet ini penting. Terus, kita masuk ke aturan emasnya, yaitu prinsip 3R. Setelah itu, kita bedah tuntas soal protein dan garam, waspada sama kalium dan fosfor, dan yang terakhir, gimana cara mengatur asupan cairan. Singkat, padat, langsung ke intinya. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih diet ini penting banget? Soalnya, kalau kita paham alasannya, kita bakal lebih berkomitmen untuk menjalankannya dan mengambil kendali penuh. Jadi gini, masalah utamanya tuh di sini. Waktu fungsi ginjal menurun, ginjal jadi kewalahan buat menyaring sisa-sisa metabolisme dari darah kita. Salah satu sisa metabolisme yang paling utama itu namanya ureum. Nah, ureum ini ibarat sampah atau racun yang kalau numpuk bisa berbahaya buat tubuh. Tujuan utama diet ini yaitu mencegah sampah ini numpuk. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya, ke intinya banget dari strategi ini. Ada satu aturan emas yang gampang banget diingat dan bisa jadi panduan Anda setiap kali memilih makanan. Ini dia, 3 huruf sederhana, 3R. Simpel kan? Kalau ada satu hal yang wajib banget diingat dari obrolan kita hari ini, ya inilah dia. Ini fondasi dari semua yang akan kita bahas setelah ini. Jadi apa sih 3R ini? Gampang banget, rendah protein, rendah garam, dan satu lagi, rendah kalium plus fosfor. 3 pilar ini dirancang khusus untuk meringankan beban kerja ginjal kita semaksimal mungkin. Yuk kita bedah satu-satu. Baik, mari kita bedah tuntas 2R yang pertama, rendah protein dan rendah garam. Nah, 2 hal ini kan yang paling sering kita temui sehari-hari, jadi penting banget buat tahu cara ngaturnya. Ingat kan tadi kita ngomongin ureum, si sampah dalam darah? Nah, ternyata bahan bakunya itu protein. Jadi logikanya sederhana. Makin banyak protein yang kita makan, makin banyak juga ureum yang diproduksi. Makanya kita perlu membatasi protein biar bisa langsung mengurangi sampah yang harus disaring ginjal. Tapi tubuh kita kan tetap butuh protein. Jadi kuncinya adalah memilih kualitas, bukan kuantitas. Pilih deh protein hewani yang kualitasnya tinggi. Contohnya putih telur, ikan, atau daging tanpa lemak. Sebaliknya, coba batasi protein nabati kayak tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kenapa? Karena selain protein, mereka juga tinggi kandungan fosfornya. Nah, ini akan kita bahas nanti. Sekarang kita ke R yang kedua, garam. Coba bayangin garam atau natrium itu kayak magnet buat air di tubuh kita. Kalau kita makan garam kebanyakan, garam itu bakal narik dan nahan air di dalam tubuh. Akibatnya, bisa bengkak di kaki atau bagian tubuh lain, dan yang lebih bahaya, tekanan darah jadi melonjak naik. Terus seberapa sedikit sih garam yang dianjurkan? Lihat deh angka ini, setengah sendok teh. Kedengaran sedikit? Tunggu dulu, ini bukan buat satu piring makan ya, tapi total buat semua makanan kamu dalam seharian penuh. Kebayangkan betapa ketatnya? Eits, jangan sedih dulu. Rendah garam bukan berarti makanan jadi hambar, Bo. Justru ini saatnya kita jadi kreatif di dapur. Coba deh, pakai bumbu-bumbu alami kayak bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit. Rasanya bisa tetap kaya kok. Dan tentunya, hindari dulu biang keladi garam kayak garam meja, ikan asin, makanan kalengan, apalagi mie instan. Oke, kita lanjut ke R yang ketiga yang sering banget kelewat padahal pentingnya sama, rendah kalium dan fosfor. 2 mineral ini sebenarnya penting, tapi bisa jadi musuh kalau ginjal kita udah nggak bisa mengaturnya dengan baik. Kenapa 2 mineral ini berbahaya? Gini, kadar kalium yang terlalu tinggi di darah itu bahaya banget, karena bisa langsung mengganggu irama jantung kita. Sementara itu, fosfor yang berlebihan itu diam-diam mencuri kalsium dari tulang. Akibatnya, tulang kita jadi rapuh dan gampang keropos. Terus makanannya apa aja yang perlu diwaspadai? Untuk kalium, coba deh kurangi buah-buahan kayak pisang dan alpukat. Juga sayuran hijau kayak bayam dan air kelapa. Kalau untuk fosfor, sumber utamanya itu produk susu. Kayak susu dan keju, terus ada coklat dan minuman bersoda. Nah, ini ada tips jitu nih buat yang suka sayuran. Anda tetap bisa makan sayur kok, tapi ada caranya. Pertama, potong sayurannya kecil-kecil.
Kedua, rendam di air hangat. Ketiga, biarkan terendam minimal 2 jam. Terakhir, buang air rendamannya, baru deh dimasak. Cara simpel ini bisa mengurangi kadar kaliumnya secara signifikan. Oke, urusan makanan udah kita bahas, tapi tunggu dulu. Perjalanannya belum selesai. Ada satu lagi yang krusial banget, mengelola asupan cairan. Ini bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi juga apa dan berapa banyak yang kita minum. Gimana cara ngitungnya? Gampang, ada rumusnya. Jadi, jumlah total cairan yang boleh Anda minum dalam sehari itu adalah jumlah urin Anda selama 24 jam terakhir ditambah 500 ml. Nah, angka 500 ml ini gunanya untuk mengganti cairan yang hilang lewat keringat dan pernapasan. Ini penting banget buat mencegah cairan numpuk dan bikin bengkak. Iya, saya tahu. Nahan haus itu rasanya nggak enak banget. Tapi ada kok caranya biar lebih nyaman. Coba deh, isap potongan es batu kecil-kecil atau kumur-kumur pakai air dingin. Tapi jangan ditelan ya. Cara ini bisa bantu menyegarkan mulut tanpa menambah asupan cairan berlebih. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini kan? Setiap makanan yang masuk ke mulut kita, setiap minuman yang kita teguk, itu adalah sebuah pilihan. Dan dengan bekal pengetahuan hari ini, Anda punya kekuatan untuk membuat pilihan yang lebih baik demi mengendalikan kesehatan Anda sendiri. Jadi, saya mau tutup obrolan kita dengan satu pertanyaan buat Anda. Coba pikirin, dari semua yang udah kita bahas, apa sih satu perubahan kecil yang mau Anda mulai hari ini? Mungkin mau coba mengurangi garam saat masak, atau ganti camilan pisang dengan buah lain? Mulai aja dari yang kecil, karena setiap langkah itu berarti.